Assalamualaikum. Mungkin sudah menjadi kehendak Tuhan setiap hari fakta kepalsuan Al-Quran makin terbongkar dan tidak terbantahkan lagi. Ini bagaikan memberi kesempatan pada muslim yang masih mau menggunakan akal sehatnya untuk segera keluar dari Islam. Video yang terakhir tentang jin Islam dan ruqyah misalnya tidak mendapatkan bantahan yang berarti karena fakta dan argumen yang diungkapkan memang amat sulit untuk disangkal. Salah satu yang disinggung dalam video tersebut adalah masalah ayat-ayat misterius yang tak terpahami maknanya, seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, dan sebagainya. Pada video kali ini saya akan mengeksploitasi lebih lanjut persoalan tersebut, sehingga umat muslim yang masih berakal sehat memiliki alasan yang makin kuat untuk meninggalkan Islam. Adalah sebuah fakta yang tidak mungkin dibantah muslim, bahwa memang ada ayat-ayat yang tak terpahami maknanya, baik oleh Muhammad sendiri sebagai Nabi Islam, maupun oleh para ulama-ulama Islam di sepanjang sejarah. Bahkan para ulama besar Islam akhirnya sepakat untuk mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut hanya diketahui oleh Allah saja. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa memang ada ayat-ayat yang hanya dipahami oleh Allah saja, seperti dalam surah 3 ayat 7. Dengan demikian, upaya untuk menduga-duga makna dari ayat-ayat misterius tersebut sudah dianggap melanggar perintah Al-Quran. Jika muslim ditanya, apakah kamu tahu arti alif lam mim? Jawabannya pasti tidak tahu. Tapi kalau ditanya, apakah kamu percaya alif lam mim? Akan sangat aneh dan terlihat bodoh kalau dijawab ya, karena tidak jelas apa yang harus dipercaya dari kata-kata misterius yang absurd itu. Dengan demikian bukan saja kata-kata misterius itu tidak mungkin dipahami, tetapi juga tidak mungkin diimani. Karena maknanya tidak diketahui dan tidak mungkin diimani, gunanya bagi manusia pun tidak mungkin diketahui juga. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut tidak bermakna dan sekaligus tidak berguna bagi manusia. Maka muncul pertanyaan kritis, untuk siapa ayat itu ditujukan? Sudah pasti bukan untuk manusia. Ini mengerucut pada sebuah kesimpulan logis. Ayat-ayat tersebut adalah mantra yang menghubungkan manusia dengan dunia gaib. Ya, alif lam mim, alif lam ra, dan ayat-ayat sejenis lainnya tidak lebih dari mantra, sama seperti abrakadabra, alakazam, simsalabim, dan sebagainya. Tapi kalau abrakadabra dan lain-lain mungkin mantra fiktif, sebaliknya alif lam mim dan ayat-ayat sejenis yang ada di dalam Al-Quran pastilah mantra sungguhan. Saya pernah ditanya oleh orang, maknanya apa itu? Seperti kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya. Maksudnya apa itu? Saya bilang gini aja deh, saya sulit menerangkannya, lu baca aja nih, ya. Ntar malam Jumat Kliwon gitu, di tempat yang kamu anggap angker di situ, yang banyak gondoruwonya tuh, yang banyak wewe gombel gitu. Oke lah, sok baca dari jam 12 sampai subuh. Ketika dibaca, ada yang dia lihat sesuatu mengerikan sekali dan dia hampir pingsan. Dia pun lari pulang segera, dan setelah ketemu Pak Syakur, sudah saya nggak mau nanya lagi katanya. Gitu. Saya tidak mau nanya lagi udah. Jadi adarnya ada. Tapi tetap saya katakan, apa yang kau lihat jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ya. Keberadaan ayat-ayat tersebut sebagai mantra dan juga ditunjang dengan fakta adanya praktek ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran lainnya di kalangan muslim menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran dapat berfungsi sebagai penghubung manusia dengan dunia roh. Karena pada beberapa praktek ruqyah juga terbukti yang didatangkan adalah jin alias roh jahat atau iblis, maka dapat disimpulkan Al-Quran dapat menjadi penghubung manusia dengan roh-roh jahat. Tapi apakah Al-Quran dimaksudkan sebagai penghubung manusia dengan roh jahat atau sekedar dapat dimanfaatkan untuk itu? Pertanyaan ini akan kita jawab nanti. Selain masalah mantra, keberadaan ayat-ayat misterius tak bermakna ini juga menjadi sebuah problem besar bagi muslim.
Bahkan sebenarnya ini problem mematikan yang akan mengubur dalam semua klaim Muslim tentang Islam sebagai agama yang sempurna, seperti yang dinyatakan dalam surah 3 ayat 19, surah 5 ayat 3, dan sebagainya. Mengapa demikian? Mari kita gunakan akal sehat untuk memahaminya. Bagaimana mungkin Islam dapat dikatakan sebagai agama yang sempurna jika di dalam Al-Quran jelas diakui terdapat banyak ayat-ayat misterius yang tidak dapat dipahami maknanya? Fakta itu saja sudah menunjukkan bahwa sampai kapanpun Muslim tidak mungkin menerima seluruh kebenaran yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran, karena selalu ada bagian yang menjadi rahasia dan tak terpahami selamanya. Bandingkan ini dengan Kristen di mana seluruh kebenaran dinyatakan dengan sempurna dan terang benderang di dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakannya di dalam Injil. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Artinya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat telah menerima seluruh kebenaran secara utuh. Pertama di dalam iman, dan selanjutnya dengan karunia Roh Kudus juga di dalam akal budi. Ini seperti yang terjadi pada para murid ketika Yesus membuka pikiran mereka, seperti yang tertulis di Injil Lukas bab 24 ayat 45. Apakah itu berarti tidak ada misteri kebenaran bagi Kristen? Tentu tetap ada. Tetapi, semua kebenaran yang diperlukan manusia bagi keselamatan dan pengudusan jiwanya sudah dinyatakan seluruhnya tanpa ada rahasia sedikit pun. Ini jelas dikatakan Yesus dalam Injil. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Injil Lukas bab 8 ayat 17. Dan juga ditegaskan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Surat Korintus yang pertama bab 2 ayat 7. Dengan demikian, di dalam ajaran iman Kristen, seluruh kebenaran yang perlu diterima dan diketahui manusia bagi keselamatan dan pengudusan jiwanya telah dinyatakan seluruhnya tanpa ada yang dirahasiakan. Atau dengan kata lain, orang Kristen menerima seluruh kebenaran secara utuh tanpa ada rahasia. Ini baru sempurna. Sebaliknya dalam Islam keadaannya berbeda. Al-Quran terbukti memiliki ayat-ayat misterius yang tidak mungkin dipahami dan diimani oleh manusia selamanya. Kepada Muslim, bahkan kepada Muhammad Nabi mereka, kebenarannya dinyatakan dalam Al-Quran tidak mungkin dipahami dan diimani secara utuh. Ini fakta yang tidak mungkin dapat dibantah. Dengan demikian, Islam tidak mungkin agama yang sempurna. Konsekuensinya fatal. Karena klaim Islam sebagai agama sempurna berasal dari Al-Quran seperti yang tertulis dalam surah 3 ayat 19 dan surah 5 ayat 3, maka fakta bahwa Islam bukan agama sempurna membuktikan ayat-ayat Al-Quran tersebut berisi kebohongan. Bohong, kamu tuh kan bohong. Sedikit saja kebohongan sudah cukup untuk membatalkan klaim Al-Quran sebagai kitab suci. Akibatnya, suka atau tidak suka, Muslim harus mengakui bahwa seluruh pernyataan Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, mulai dari persoalan anak yang dikorbankan oleh Abraham hingga penyaliban Yesus, semuanya cuma kebohongan. Pada akhirnya, kebohongan demi kebohongan itu menunjukkan dengan jelas bahwa sumber inspirasi Al-Quran berasal dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Dengan menggabungkan fakta adanya mantra-mantra misterius di dalam Al-Quran, kita sampai pada kesimpulan yang mengerikan ini. Al-Quran berasal dari inspirasi bapa segala dusta alias iblis dan berisi ayat-ayat mantra untuk berhubungan dengan roh-roh jahat. Sekarang kita pun bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Seperti pisau dapur, memang alat itu dapat digunakan untuk membunuh orang, tetapi pisau dapur tidak dibuat untuk itu. Nah, apakah Al-Quran sekedar bisa digunakan untuk berhubungan dengan roh-roh jahat, atau memang dimaksudkan untuk itu? Jawabannya, Al-Quran bukan sekedar bisa, tetapi memang dimaksudkan agar manusia berhubungan dengan roh-roh jahat
sehingga jiwa mereka dinajiskan dan berada di bawah kekuasaan roh-roh jahat. Iblis tidak mungkin menginspirasikan sesuatu untuk tujuan baik. Pada akhirnya, dia pasti ingin mencelakakan manusia. Buktinya, ayat-ayat misterius tak bermakna itu harus ikut dibaca saat Muslim membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini berarti Muslim sengaja dijerumuskan untuk membaca mantra-mantra yang akan menghubungkan mereka dengan roh-roh jahat saat mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Fungsi ini adalah antitesis dari apa yang ada di dalam ajaran Kristen, di mana melalui doa dan sakramen, rahmat Tuhan hadir di dalam diri manusia untuk menguduskannya. Tapi mungkin masih banyak Muslim yang berat untuk meninggalkan Islam karena di Al-Quran menurut mereka ada banyak ajaran kebenaran dan kebaikan. Jangan tertipu. Tidak peduli ada 99% kebenaran di dalam Al-Quran, 1% kebohongan yang ada sudah cukup jadi alasan untuk meninggalkannya. Mengapa? Karena 99% kebenaran yang ada hanyalah untuk memancing Muslim agar percaya pada 1% kebohongan fatal yang menyesatkan dan akan menyerumuskan Muslim ke neraka selamanya. Saya bisa pastikan, seluruh ajaran kebenaran di dalam Al-Quran memiliki satu tujuan utama, yaitu supaya Muslim percaya pada satu kebohongan fatal dengan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan cukup satu kebohongan itu akan menjerumuskan Muslim ke dalam jurang neraka selamanya. Dalam Injil dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus bab 16 ayat 16. Demikian juga soal ajaran kebaikan. Injil menegaskan bahwa hanya Tuhan saja yang baik, seperti tertulis dalam Injil Markus bab 10 ayat 18. Karena Al-Quran tidak berasal dari Tuhan, maka semua ajaran yang dipercaya Muslim sebagai kebaikan sudah pasti hanyalah kebaikan palsu yang pada akhirnya akan mencelakakan. Saya ambil contoh penyembuhan ruqyah yang sedang populer di berbagai TV swasta. Dalam acara tersebut sering digambarkan bagaimana seorang ustadz berhasil mengusir setan atau roh jahat yang merasuki seseorang dengan membaca mantra atau ayat-ayat ruqyah yang diambil dari Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab suci, maka kuasa supranatural yang digunakan dalam ruqyah untuk mengusir setan atau roh jahat yang merasuki korban pasti tidak berasal dari Tuhan. Praktek-praktek pengusiran setan dengan kuasa yang tidak berasal dari Tuhan adalah hal yang umum terjadi di berbagai tradisi, termasuk juga di agama-agama pagan penyembah berhala. Bahkan di zaman Yesus, praktek itu juga biasa dilakukan, sehingga ketika Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, banyak orang Farisi yang menganggap Yesus melakukan praktek serupa. Dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Demikian yang tercatat dalam Injil Markus bab 3 ayat 22. Yesus menjawab, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Injil Markus bab 3 ayat 22-26. Karena iblis tidak dapat mengusir iblis, maka yang terjadi pada kasus penyembuhan ruqyah adalah kesepakatan di antara iblis untuk saling bertukar tempat. Iblis yang lebih lemah memberikan tempatnya bagi iblis yang lebih kuat. Karena iblis adalah pendusta, maka mereka membuatnya seolah-olah terjadi pengusiran lewat pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Padahal yang terjadi hanyalah sandiwara di antara iblis, di mana korban diserahkan pada iblis yang lebih kuat dan lebih jahat. Penipuan ini dilakukan iblis karena mereka punya kepentingan agar manusia percaya pada Al-Quran. Jika korban tampak sembuh, sebenarnya hanya efek atau gejala kerasukannya saja yang hilang. Sementara itu, roh jahat yang mengikat korban justru semakin kuat. Sandiwara penipuan iblis juga terjadi pada kasus jin yang seolah bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat. Itu jelas cuma tipuan, karena iblis atau jin mustahil dapat bertobat. Lagi pula, jin dan iblis sudah tahu kalimat syahadat cuma berisi kebohongan. Maka praktek pengusiran setan yang menggunakan mantra-mantra atau ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran
hanya memberikan kesembuhan palsu. Dalam kenyataannya, keadaan korban malah menjadi lebih parah karena diikat oleh kuasa iblis yang lebih kuat. Mari kita bandingkan dengan Kristen yang ajarannya merupakan pengenapan dari seluruh ajaran-ajaran para nabi dan berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Karena berasal dari Tuhan, maka Kristen memiliki solusi yang sempurna terhadap semua persoalan yang menyangkut keselamatan jiwa manusia, termasuk dalam kasus kerasukan roh jahat. Solusinya sempurna karena terdiri dari dua tahap, pemurnian dan pengudusan. Untuk mengobati kerasukan roh jahat, tahap pemurnian adalah ritual pengusiran roh jahat atau eksorsisme, dan tahap pengudusan adalah memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Dari kitab suci amat jelas bahwa kepada pengikut Kristus diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, seperti dalam Injil Markus bab 3 ayat 15 dan juga Markus bab 16 ayat 17. Dan juga diberi kuasa untuk memohon penyertaan Roh Kudus, seperti dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 17. Hanya mengusir roh jahat saja seperti yang dilakukan dalam ruqyah tidak cukup, karena seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Injil Matius bab 12 ayat 43-45. Roh jahat yang keluar dapat masuk kembali kapan saja. Maka dari itu, tahap yang kedua berupa memohon berkat dan penyertaan Tuhan, baik melalui doa ataupun dengan pemberian sakramen, menjadi perlu agar roh jahat tidak dapat kembali lagi menguasai orang tersebut. Dengan cara demikian, maka penyembuhan yang terjadi pada eksorsisme Kristen benar-benar sempurna, bukan penyembuhan palsu seperti yang terjadi pada pengobatan ruqyah Islam. Sekarang kita akan coba ringkaskan semua poin-poin pentingnya. Yang pertama, ayat-ayat misterius seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan sebagainya tidak lebih adalah mantra. Yang kedua, keberadaan ayat tersebut juga membuktikan Islam bukan agama yang sempurna karena selalu ada wahyu dalam Al-Quran yang tidak mungkin dipahami dan diimani. Yang ketiga, ketidaksempurnaan Islam membuktikan ayat Al-Quran yang menyatakan Islam sebagai agama sempurna adalah sebuah kebohongan. Yang keempat, kebohongan kecil ini menjadi petunjuk kuat bahwa ajaran Islam yang berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya hanyalah kebohongan juga. Yang kelima, kebohongan demi kebohongan Al-Quran akhirnya membuktikan bahwa Al-Quran berasal dari bapa segala dusta, alias iblis. Yang keenam, karena berasal dari iblis, maka keberadaan mantra-mantra dalam Al-Quran memang dimaksudkan agar manusia berhubungan dengan roh-roh jahat, dikuasai dan dinajiskan oleh roh-roh itu. Yang ketujuh, semua kebaikan dan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran hanyalah kebaikan dan kebenaran palsu yang pada akhirnya akan mencelakakan jiwa setiap muslim yang percaya. Saudara-saudaraku umat muslim, apa yang saya ungkapkan tadi adalah kenyataan pahit yang akan kalian temukan dalam Islam jika saja kalian mau menggunakan akal sehat. Apabila kalian tidak setuju, kalian bisa membantahnya. Untuk dapat membantah video ini dengan baik, kalian setidaknya harus dapat menjelaskan dengan pasti apa makna dan tujuan sebenarnya dari ayat-ayat misterius tersebut. Masalahnya, jika ada yang tahu apa makna ayat tersebut, maka ayat Al-Quran yang mengatakan ayat-ayat misterius tersebut hanya dipahami oleh Allah saja seperti dalam surat 3 ayat 7 adalah tidak benar alias bohong. Akibatnya, kalian menemui jalan buntu. Belum lagi masih ada argumen-argumen lain yang menunggu untuk dibantah. Maka hanya ada satu solusi. Tinggalkan Islam sesegera mungkin dan terimalah kebenaran sejati. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Maka jiwa kalian akan terbebas dari kuasa roh-roh jahat dan akan dikuduskan sehingga layak untuk hidup bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam surga selama-lamanya. Wassalam.